Halo sahabat Nova, aku Lutesya. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol soal film panduan mempersiapkan perpisahan. Oke, jadi film ini ceritanya dari POV Bara. Bara ini adalah seorang penulis dan dia ini berdomisili di Jogja. Lalu dia bertemu dengan Demi, seorang perempuan yang sangat, bisa dibilang sangat cheerful, sangat happy go lucky, sangat spontaneous. Keduanya memiliki personality yang sangat berbeda dan sangat kontras. Dan ketika mereka menjalani sebuah hubungan, mereka menemukan sebuah ketidakcocokan dan konflik. Yang satu mau status, yang satu tidak. Lalu ya keduanya struggling dengan hubungan mereka yang seperti itu. Tapi ini diadaptasi dari buku judulnya Eminus Dolere. Itu kalau nggak salah karyanya Armand Dhani, rilisan dari buku Mojok. Ya, itu adaptasi. Judulnya beda sih, judulnya Eminus Dolere. Berdamai dengan apa gitu artinya, aku lupa, itu bahasa Latin sih menurut aku. Tapi filmnya tidak persis seperti bukunya. Bukunya pun kayak bener-bener seperti buku curhatan dari sang penulis. Kayak fragmen-fragmen, momen-momen kecil dalam hidupnya tentang dia dan pasangan-pasangan yang pernah dia jalani hubungannya. Dan ya beberapa momen di bukunya kita ambil terus kita masukin ke dalam skrip gitu. Tapi dikembangkan lagi. Pas casting, oke, jadi pas casting aku juga di pair sama lawan main aku. Saat aku melakukan casting, ya udah aku melakukan yang terbaik aja lah gitu. Terus ternyata setelah aku selesai casting, ada feedback dari produsernya chat manager aku, kayak ngasih advice gitu loh, kayak kasih tahu ke Lutesya ini tuh film romance. Berarti ternyata pembawaan aku tuh masih terlalu santai, masih terlalu kayak temen gitu. Jadi emang lumayan antara drama yang lumayan natural dan realis dibandingkan romance yang harus dikasih bumbu-bumbu cinta dan pandangan lirikan-lirikan cinta tuh lumayan berbeda gitu. Dan ternyata aku kurang mengeluarkan itu saat aku casting gitu. Nggak tahu, nggak ngerti juga. Kenapa ya? Aku juga bingung. Kenapa wanita itu nggak boleh nyari kebahagiaannya gitu? Kayak orang-orang pasti langsung ngejudge. Katanya kalau orang udah berpasangan lama, sifatnya jadi ngikut. Emang kita pasangan? Jujur pertama kali dapat karakter ini dan baca skripnya, aku tidak bisa relate dengan karakternya. Soalnya lumayan berbanding jauh sama aku, 180 derajat. Mulai dari personality, dia itu orangnya sangat ekstrovert, ingin coba banyak hal, suka pindah-pindah kota, traveling terus, pengen explore banyak hal, pengen experience banyak hal gitu. Sedangkan aku anaknya lumayan introvert, tertutup, kurang suka bertemu dengan, maksudnya kurang bisa bersosialisasi dengan baik kayaknya. Terus lumayan berbanding jauh lah gitu. Dan keputusan yang Demi ambil di film ini aku juga nggak bisa relate gitu. Jadi lumayan cukup menantang dan aku harus berdiskusi sama sutradaranya kayak kenapa Demi kayak gini, kenapa emang ada orang kayak gini ya gitu. Ada, setelah didiskusikan ada. Kalau nggak salah readingnya sekitar seminggu sampai 2 minggu ya. Kita selain reading, kita juga mencoba tes adegan dengan blocking. Ceritanya blockingnya gimana, aku sama Dava. Terus itu diskusi sama director ya. Dan aku inget sebelum kita berangkat ke Jogja, ini kan kita syutingnya full di Jogja. Sebelum kita berangkat ke Jogja, aku nelpon sutradaranya dan aku diskusi hampir sejam. Jadi aku tipenya itu aku suka bikin list-list pertanyaan gitu loh, kayak memperdebatkan ataupun ya berdiskusi ngobrol tentang karakternya gitu. Tapi aku bikin list yang lumayan detail dan spesifik gitu dan aku tanya ke direkturnya gitu. Di beberapa skrip itu aku merasa
Demi itu terlalu bisa dibilang seperti antagonis, bener-bener yang bikin konflik di hidupnya Bara gitu. Tapi aku nggak pengen penonton menganggap karakter Demi ini sangat antagonis, kayak cewek apaan sih ini gitu. Jadi aku ingin menambahkan sisi manusia ke Demi gitu. Jadi bahwa Demi tuh melakukan hal ini tuh karena emang ya dia tuh juga punya tujuan dan dia juga punya motivasi, bukan gara-gara dia pengen bikin masalah di hidupnya Bara doang gitu. Jadi aku ingin menyelipkan sisi manusiawinya gitu. Jadi ada beberapa dialog yang diubah agak diperhalus dan diberi alasan gitu. Kenapa ini orang bisa seperti ini gitu. Takutnya orang-orang ngelihatnya seperti itu gitu. Jadi menghindari hal-hal stigma seperti itu. Harapan aku semoga setelah menonton film Panduan Mempersiapkan Perpisahan, semoga kalian semua bisa relate dan kalian semua bisa mungkin merefleksikan diri atau introspeksi diri terhadap hubungan kalian. Semoga komunikasinya lebih lancar dan bisa mengambil pesan moral dan pesan-pesannya dari film ini. Jadi sahabat Nova, jangan lupa untuk saksikan film Panduan Mempersiapkan Perpisahan mulai tanggal 24 Februari di bioskoponline.com. Jangan lupa nonton.